pada harus disekolahin. Karena gini, orang itu kuliah itu semuanya tuh pakai ada ijazahnya. Ada ijazahnya, menjadi dokter itu bukan uang kecil. Gue dijebak hari ini. Enggak, abisnya gini ya, ini anak dia nggak tahu beneran, tadi dia disuruh nyanyi ke atas panggung itu beneran dia nggak tahu karena belum siap kan. Ma bilang gini, sayang lah dia jadi juri untuk lomba nyanyi. Nah dia harus nyanyiin lagunya dia pas hari ini launching. Iya dong, kan Ma hari ini Ma Vera mencari bakat. Jadi Ma itu akan buat Ma Vera mencari bakat seluruh Indonesia, dimanapun Ma akan mencari bakat orang-orang yang bisa nyanyi ataupun bisa acting, itu Ma akan cari gitu loh. Nah Ma lagi cari, dapat nih, pas udah dapat yang kita dapat kita mau, tapi Ma bilang nih, apaan ya yang bikin dia kaget gitu si Aca. Ma langsung ngomong, Ca harus nyanyi nih selama penilaian. Kaget dia. Tiba-tiba disuruh nyanyi lagu yang emang baru, tapi aku tuh nggak prepare untuk nyanyiin langsung secara live gitu. Terus plus kurang tidur, lagi capek banget, grogi tiba-tiba karena ditembak langsung. Tapi mau nggak mau kita harus profesional, kita harus tunjukin kalau ya udah harus bisa, anaknya Mak tuh harus tetap profesional di keadaan apapun. Bener. Didikan Mak tuh kayak gitu dari dulu. Mau ditembak 1 menit, last minute juga harus tetap bisa perform kayak gitu. Jadi ya udah tadi puji Tuhan kita udah nyanyiin ya Mak. Iya dong. Iya kok, banyak orang dan banyak yang suka juga. Dong. Kan kamu lihat kan tadi pesertanya kita yang mencari bakat itu, lomba mencari bakat. Iya loh, anak-anak Ma Vera itu semuanya punya karya, bener dong. Jangan kita nyari bakat tapi anak itu nggak bisa disalurin. Makanya kenapa dibentuk Ma Vera mencari bakat, biar apa? Biar mereka itu nanti yang punya bakat itu bisa berkarya kayak Aca sekarang. Aca ini kan lagu keberapa nih? Ketiga. It's dari selama aku di manajemen Ma Vera udah 9 tahun ya Mak kita ya. 9 tahun itu loh. Totalnya aku udah keluarin 3 single. Karena single yang pertama itu waktu awal masuk 2016 ya Maya. Yeah. Terus yang kedua itu 2019 dan sekarang 2025 single yang ketiga. Bener. Terima kasih Ma Vera. Tuh iya, tau nggak kenapa dia lama banget? Ayo, kenapa lama banget? Kenapa? Kuliah, dia kuliah ngambil kedokteran, dokter umum, sekarang ngambil S2 langsung untuk bagian kecantikan. Nanti dokter kecantikan nih, lanjutnya S2-nya. Jadi bilang kok lama sih di tangan Ma Vera? Kan banyak tuh yang ngompor-ngomporin begitu ya, kan soalnya banyak tukang kompor. Itu kalian juga tahu kan? Tapi gitu kan loh. nggak tahu aja kalau ternyata kan aku sebenarnya vakum, bukan emak nggak ngasih kerjaan. Bukan aku nggak ngasih kerjaan, cuman memang Aca itu mamahnya nggak mengizinkan selama Aca belum menyelesaikan kedokterannya. Jadi harus selesai kedokteran dulu, baru Aca boleh masuk ke dunia entertain lagi. Gitu. Aca kenapa sih memilih ngambil jurusan estetika yang kita tahu sekarang tuh lagi marak skincare harus Nah itu karena lagi booming ya, kayak gini deh, siapa yang nggak mau cantik, siapa yang nggak mau makin awet muda, bener kan? Semua berlomba-lomba buat awet muda, sampai ke Korea mau duit cuman baru gaji korporat aja semua berlomba-lomba buat suntik-suntik supaya awet muda, supaya makin cantik. Nah jadi karena aku melihat peluang itu, kan ujung-ujungnya cuan ya. Jadi aku melihat peluang itu, makanya aku terjun di bidang kecantikan. Dan secara personality pun aku suka gitu ya, secara selera pribadi aku suka dunia kecantikan. Dan nanti kalau misalnya memang udah lulus ya Mak jadi pasien pertama. Iya dong. Ya anak gua kan juga cantik. Dokter kecantikan ya jadi cantik ya wajar. Sampai ada yang dibilang jangan-jangan nih katanya dokter bohong kali. Aduh, pada mulutnya pada harus disekolahin. Karena gini, orang itu kuliah itu semuanya
itu pakai ada ijazahnya menjadi dokter itu bukan uang kecil, bukan juga hal yang itu benar-benar tuh dia itu sampai nggak tidur di ruang IGD ya Cak. Dia gitu sampai ke ruang-ruang apa tuh ini mayat gitu. Itu dia jalani loh semua, maksudnya sampai dibilang katanya dokter gadungan kali, katanya dokter bohong-bohongan. Itu julid banget sih orangnya, mulutnya beneran kayak gue mau pakai hand saplak gitu. Bener mau pakai itu plester mulutnya supaya jangan. Kenapa sih setiap ada orang sukses ngeluarin karya dibilang inilah, dibilang itulah. Ini anak ngeluarin karya banyak aja yang iri. Nggak ngerti, ada yang ngejelekin dia terus. Ma bilang ngejelekin dia berarti kan ngejelekin mama. Ngejelekin ma berarti ngejelekin dia. Makanya ma bilang itu berarti tandanya orang yang iri dengan kesuksesan kamu sayang. Biarin aja, jalanin. Lu lihat apa yang emak dilakukan sama mama 10 tahun bungkam, tapi akhirnya terjawab. Terus sekarang tunjukin aja karya Kita balas dengan karya iya dong. Biar Aca tuh ntar orang lihat gini, Aca ada di sini, Aca ada di sini, biar kaget-kaget. Sekarang Aca jadi juri, marah mereka. Kok nih anak kok bisa jadi juri ya gitu, kesal, emosi. Makanya kalau orang tuh mesti punya itu jangan ngedengerin omongan orang, tanya dulu secara personal. Gitu loh. Ini banyak kan orang-orang ini yang suka pada ngadu domba, pada pecah itu cuma gara-gara apa? Ngedengerin satu mulut doang. Padahal belum tentu itu benar. Gitu. Jadi mendingan kalau apa-apa mas selalu ngomong sama Caca, kalau ada berita apa-apa ngomong sama mama ya. Jangan sampai ada kompor-kompor, kata dia udah gak mempan mak, udah capek. 9 tahun udah mental baja, semua omongan yang masuk ke telinga mental. Caca, mungkin boleh diceritakan sedikit lagu Andaikan ini tentang apa sih? Oke, lagu Andaikan ini itu ceritanya tentang kangen sama seseorang. Itu secara garis besarnya. Jadi di saat kita kehilangan seseorang yang sangat kita cintain, itu kan pasti ada terasa kosong ya di hati. Nah, ini lagunya ini sangat menggambarkan situasi itu, situasi kekosongan hati yang kita menginginkan dan mendambakan kehadiran orang tersebut lagi. Gitu. Seandainya dia datang kembali, apa yang akan kita lakukan? Seandainya dia ada di depan mata, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini benar-benar tergambar dan terbungkus dengan indah di dalam lagu Andaikan ini. Berarti relate dengan Cukup relate ya, karena jauh pernah ada hubungan yang memang jauh di depan dari terus ya jadi gimana ya, complicated gitu gara-gara nggak lagi sejalan lagi, nggak lagi di depan mata lagi, susah untuk bersua, bertemu. Jadi di saat aku dikasih lagu ini, aku tuh cukup seneng karena wah ini lagu cocok banget sama apa yang pernah aku alamin. Jadi makanya aku bener-bener bisa merasakan kehilangannya, kosongnya lagu ini tuh aku bisa ngerasain banget gitu. Itu penciptanya yang menciptakan lagu itu terinspirasi, apakah Kak Aca pernah cerita tentang pengalaman pribadi atau memang dia punya pengalaman pribadi yang seperti itu akhirnya mungkin cocok buat Kak Aca gitu. Nah kalau untuk penciptanya itu kan Mas Wawan ya. Iya. Mas Wawan itu temannya Mbak Vera yang punya Bebek Salaman. Iya bener ya. benar, iya Mas Nah, Wawan. Mas Dia punya Wawan. pengalaman pribadi, benar. Benar, Dia berarti dari cerita kisah itu Cak, gitu. Dibantu juga komposernya Mas Ari kan. Ininya apa namanya aransemennya Mas Ari. Kalau menurut aku sih kayaknya cerita hidup dia dituangkan ke dalam sama, lagu, sama tapi Aca. ternyata sama. Jadi makanya aku melihatnya kayaknya lagu ini benar-benar bisa relate ke banyak orang gitu. Apalagi untuk orang-orang yang lagi ditinggal di saat lagi sayang-sayangnya, itu kan sakit banget ya. Jadi cuma sabar ya Bu. Sabar ya Bu. nah itu tuh bisa relate banget, jadi bisa didengerin buat semua kalangan, untuk dari yang muda-mudi sampai yang udah tua sekalipun, yang ditinggal selama-lamanya pun bisa juga dengerin lagu ini gitu. Prosesnya sendiri gimana sih yang akhirnya bisa proses panjangnya sendiri? Prosesnya itu kita recording udah start dari tahun lalu bulan September ya Pak, ya. Bulan September itu bener-bener aku setelah selesai pendidikan semuanya dan aku selesai internship juga, jadi udah nggak ada keterikatan kerja secara klinisi. Terus aku bilang sama Mak aku mau kembali ke dunia entertain, dan Mak langsung nawarin untuk kerjain
ngerjain single Iya. gitu. Nah, jadi kita fokus di single itu sambil sembari ada kerjaan-kerjaan Cepet yang banget. lain. Puji Tuhan ya, Mbak ya. Cepet banget langsung masuk, nggak lama dia langsung masuk. Rezeki aja kan di tangan emak. Tangan Allah, tangan Mama tuh perantara, Iya. gitu. Jadi ibarat kata nih, Aca sama Mama tuh klop. Jadi pas nyampe, pas oke, Ma aku deal masuk ke entertainment lagi, aku udah selesai, aku bisa kuliah sambil berjalan di dunia entertain untuk S2-nya. Setelah itu nggak tahu deh job berdatangan tuh, wah ini tuh nggak ada berhentinya. Masya Allah, makanya Ma bilang, Ca, rezekinya lu bagus banget di dunia entertain, maju terus. Bagus juga untuk karir dia di dunia kedokteran, jadi nyambung entertain dan dunia dia yang dia akan terjuni sekarang ini dunia kecantikan, otomatis itu kan nyambung dengan dunia kedokteran ya kan. Orang dokter juga kalau ada dokter cantik pasti dapatnya pasien-pasiennya artis-artis juga kan perlu juga dibikin cantik gitu kan. Meyakinkan ya. Iya dong, kan dokternya cantik. Jadi orang juga, lu juga cantik otomatis lu kan punya tangan pasti bisa untuk bikin gue cantik kan gitu. Kayak Ma aja, tuh orang bisa berhasil karena apa? Oh gue yakin karena dia emang bisa gini kan gitu. Itu loh Cik Lama ngomong gitu. Ini kan Aca ini kan lagi sambil S2 ini mengatur waktu seperti apa sih? Sedangkan lagi banyak ngomong ya buat lagu yang ketiga ini. Oke. Contoh aja ya, tadi itu kita datang ke sini, aku sambil kuliah ya, Maya. Iya, dia sambil kuliah. Aku sambil kuliah contohnya. Jadi untungnya kuliah aku ini secara daring. Jadi bisa diikutin di saat aku lagi di mana aja gitu. Dan bisa juga aku dengerin kuliahnya secara ulang gitu karena kan ada rekamannya gitu ya. Jadi kalau untuk jadwal kuliah yang misalnya memang ada harus menghadiri langsung secara langsung tidak secara daring, secara tatap muka gitu ya, itu sih tinggal komunikasi sama Mak karena kalau sama Mak itu sebenarnya yang penting komunikasi. Jadwal itu fleksibel, bisa disesuaikan. Kalau memang Mak tawarin job atau ada promo atau masalah apapun pasti diobrolin dulu. Kalau memang nggak ada jalan keluarnya ya udah nggak usah diambil. Kalau misalnya ketemu jalan keluarnya kita ambil jobnya, kita ambil promonya, kita kayak gitu ya, Iya, Mbak ya. karena aku selalu nanya sama anak-anakku mau nggak ambil. Aku nggak pernah maksa. Mau nggak? Harganya segini, budgetnya segini. Waktu kamu bisa nggak? Misalkan dia bisa, oke. Misalkan dia nggak bisa, dia langsung ngomong gini. Mama, kayaknya akan Aca mau saya ikutan dulu. Kayak gitu. Aca, oke? Hah? Aku di Universitas Maranatha ngambil S2 penuaan kulit dan estetika. Kan aku biar nanti. Kenapa? Maranatha Bandung. Jadi nanti ada sesekali aku akan ke Bandung. Nah itu kan pasti akan dibicarakan lagi ya ke Mak apakah nanti mengganggu jadwal pekerjaan atau enggak seperti itu. Itu pasti semuanya diomongin sama Mak. S2-nya udah berjalan berapa lama? Baru. Kan baru masuk nih semua. Baru. Rencananya kalau udah lulus, udah selesai kuliahnya, mau buka klinik sendiri atau nginduk ke klinik orang atau Kalau ada rezeki sih buka sendiri Kalau ada nih. rezeki ya kita nggak tahu tiba-tiba ketiban duren ya kita ya. Amin. Kalau bisa sih bikin sendiri, maksudnya biar bisa ini loh tempat kecantikan Aca, gitu dokter Aca, Ivana. Ya, iya dong. Nanti di promo ini Oma Vera lagi. Malagi. Oke, Mama selalu untuk ada untuk anak-anaknya. Oke. Harapannya kan Harapan Aca, Mama dengan adanya lagu ini, harapan Ma dengan ada lagu single Aca yang ketiga ini, Aca semakin banyak karyanya, semakin sukses dan banyak jobnya. Di mana-mana kalau bisa kalau manggil Aca itu bisa MC, bisa nyanyi, bisa acting, apa aja dia bisa. Pokoknya ini anak semuanya anak Ima Vera itu multi talenta. Cila, bisa lo ngomongin? Untung nggak belibet ya. Nggak belibet. Aca sendiri Harapannya lagu ini yang pasti bisa diterima di telinga semua orang yang pecinta musik. Terus kalau bisa booming ya Maya. Semoga ada jalan juga. Ini menjadi pintu untuk aku ke karya-karya yang selanjutnya. Semakin banyak job-job lainnya ya Maya. Dengan adanya karya ini, semoga juga karya ini menjadi bukti bahwa manajemen berada di manajemen Mavera itu kita bukan bikin sensasi, tapi kita kerjanya bikin karya. Amin. Kita berprestasi sayang, jauhkan sensasi karena sensasi itu kayak narkoba. Makanya jauhi narkoba, jauhi sensasi. Assalamualaikum. Aca, ini kan mau tanya ini soal pentingnya investasi kecantikan untuk wanita seperti apa. Dan sekarang kan nggak cuma wanita, tapi juga perempuan
dari usia remaja itu udah harus tuh biasakan kemana-mana keluar rumah itu pakai sunscreen yang utama, karena mau bejibun pakai skincare kalau nggak pakai sunscreen sama aja bohong. Kulit akan menjadi lebih cepat tua, lebih cepat lesu, lebih cepat kusam kayak gitu. Jadi investasi menjaga kecantikan kulit itu mau cewek mau cowok itu sangat penting dimulai dari usia remaja. Dan tidak ada yang telat. Kalau misalnya udah usia 30, 40 pun mulailah untuk membeli skincare yang cocok untuk kulit, yang cocok dengan kebutuhan kulitnya. Terus juga boleh ditambah dengan, kalau ada budget lebih, boleh ditambah dengan perawatan-perawatan ke klinik yang dibutuhkan. Oke? Oke.